Baik, selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi dalam acara Solusi Sehat. Kali ini bersama saya Tego Hutama dan selama 1 jam nanti kita akan ditemani Klinik Natural Care dan masih bersama narasumber saya tetap biasa. Siapa lagi kalau bukan Pak Sahid Nasir. Beliau ini adalah tabib dan nanti juga ada kesaksian. Beliau ini adalah Ibu Suprapti yang berasal dari Purwodadi. Dan nanti kami juga mengajak Anda untuk interaktif bersama kami di 6707500 terkait dengan penyakit yang Anda derita pada saat ini, terutama adalah batu ginjal, batu empedu, dan juga nanti yang paling penting di sini kita akan membahas wasir. Ya, Pak betul, Nasir ya, betul. Dan nanti Anda bisa telepon ke sini di 6707500. Baik, saya akan menyapa dulu kepada Pak Nasir. Pak Nasir, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, kita telat beberapa menit ya, Pak ya, nggak iya. apa-apa. Baik, Pak Nasir, Ya. bisa dijelaskan bagaimana metode yang digunakan di Klinik Natural Care ini untuk penyembuhan pasien, terutama untuk wasir? Betul. Jadi kita di klinik kita metode pengobatannya ada 2 ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya ambennya masih stadium 1 atau belum keluar, kita kasih obat aja untuk diminum selama 20 hari. Tapi kalau misalnya sudah keluar ambennya atau udah parah, udah stadium lanjut ya, kita lakukan terapi intensif dalam waktu singkat, insya Allah biasanya 10 hari sampai 14 hari, ambennya akan merotol istilahnya. Oh, berarti akan atau copot. Ya? Iya. Nah, Pak Nasir, sebetulnya itu ada berapa jenis ambeien sebetulnya? Ya, itu jenisnya ada banyak sekali ambien ya. Kita kalau bicara ambien bisa ada 30 macam lebih jenisnya ya. Tapi ambien itu yang utama yang biasa kita iniin biasanya dengan buang air besar ada keluar darah, itu tandanya darah segar ya tentunya ya. Itu tandanya orangnya menderita ambien. Berarti ciri-cirinya adalah ketika kita buang air besar, keluar darah. Keluar darah segar tapi ya. Nah, di sini kita juga nanti akan membahas anal fistula. Nah, ya, betul. Apa bedanya anal fistula sendiri dengan wasir, Pak, sebetulnya? Ya, banyak juga itu pertanyaan bagus ya. Karena kenapa? Saya banyak pasien datang, Pak, ini saya lagi menderita ambien. Kita kan lakukan diagnosa ya di klinik kita. Kita tidak langsung kasih obat. Kita periksa untuk memastikan. Nah, ternyata pasien tersebut menderita anal fistula ya. Jadi bedanya itu yang signifikan itu kalau fistula mengeluarkan nanah ya. Istilahnya dia kalau bahasa Jawa kita kenal istilahnya udun kan. Ya, atau bisul, tapi nggak bisa sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi di tempat yang sama nanti bocor keluar nanah ya, fistula begitu nanti tutup ya, dia nutup nggak keluar, nanti bengkak, itu waktu sakit luar biasa, bocor lagi ya. Tapi kalau wasir itu tidak ada keluar nanah. Dia hanya mengeluarkan darah atau kadang-kadang suka ada lendir juga. Makanya tadi saya bilang jenisnya itu banyak sekali. Ada yang berdarah, ada yang tidak berdarah ya. Ada yang jenisnya anggur ya, wasir anggur, ada yang tidak, ada yang kering, ada yang berlendir ya. Jadi banyak macam. Pak Nasir, yang dimaksud dengan wasir anggur itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, itu sesuai dengan namanya. Jadi wasirnya itu ada banyak ya, kecil-kecil ya, kayak anggur ya. Jadi itu juga perlu kita terapi untuk tuntasin ya. Jadi seperti itu. Nah, Pak Nasir, sebenarnya untuk mengobatinya sendiri itu, apakah di Natural Care itu ada perbedaan? Dalam artinya adalah penanganannya seperti ini. Ketika pasiennya cewek itu mau ditangani cewek dan cowok ditangani cowok, atau mesti. jadi satu ditangani langsung jadi satu seperti itu. Jadi memang karena ini kan daerah sensitif ya kalau ngobatin wasir ya. Kita ngobatin langsung di penyakitnya. Jadi oleh karena itu di klinik Natural Care di Semarang, Surabaya maupun yang di Makassar, kita ini ada terapis wanita untuk penyakit tersebut ya, untuk pasien wanita tentunya. Ya, jadi wanita ditanganin sama wanita, maksudnya diobatin seluruhnya sampai tuntas penyakitnya itu oleh suster wanitanya. Ya, dan tentunya pasien pria ya tentunya dengan saya kalau saya lagi di Semarang atau dengan terapis pria yang saya ada di klinik saya. Oke, kalau begitu. Baik, dan pemirsa nanti akan kita lanjutkan kembali, tapi sebelumnya kami akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Natural Care Clinic ini yang berada di Jalan Supriyadi nomor 65B Semarang. Untuk nomor teleponnya di 024 670 6226 dan juga di 024 70 00 0271. Jadwal prakteknya perlu Anda ingat bahwa buka setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 pagi hingga setengah 6 petang, dan untuk hari Minggu pada pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Baik, kami masih mengajak Anda untuk berinteraktif bersama kami di 670 7500. Baik, sekarang saya akan kembali lagi ke Pak Nasir. Pak Nasir kan sore hari ini membawa ada Ibu Suprapti dari Purwodadi. Betul. Kasus yang dialami Ibu Suprapti ini seperti apa sih, Pak, sebetulnya? Ya, Ibu Suprapti ini menderita ambien stadium 3 ya. Stadium 3. Jadi kalau ada stadium 3, kita biasanya stadium 2, 3, dan 4 kita lakukan terapi. Kita obatin, alhamdulillah sekarang juga ambiennya sudah lepas Ibu Suprapti. Nanti kita juga akan ngobrol sama Ibu mungkin ya, supaya lebih pasti kan. Jadi kalau dengan stadium tersebut harus dilakukan terapi intensif. Tapi seperti Ibu Suprapti tidak, karena dia dari Purwodadi, jadi kita obatinnya bisa dilakukan di rumah.
Oh, jadi bisa Pak Nasir? Bisa, jadi kalau pasiennya jauh, nggak bisa setiap hari ke Semarang. Karena pengobatannya kan dilakukan setiap hari. Kalau pasiennya jauh, jaraknya bisa diobatin di rumah. Cuman memang nggak bisa pasiennya pakai sendiri ke penyakitnya. Harus dibantu sama keluarganya, mungkin sama suaminya, atau sama putrinya, atau siapa ya, untuk dipakaikan gitu loh. Nanti dikontrolnya 4 hari sekali. Hasilnya sama, ambennya akan merotol atau copot gitu loh. Berarti bisa dilaksanakan di rumah, dibantu oleh Atau di keluarga, klinik, iya. atau di klinik. Atau Berarti, di klinik. Pak, di sini berarti kan pasien bisa memilih, Pak. Memilih, Nasir, ada pilihan. Nah, kalau di klinik seperti apa sebetulnya? Apakah Iya. harus tinggal di situ atau seperti apa, Pak Iya, Nasir? betul, pertanyaan yang bagus ya. Banyak juga pasien saya walaupun dari jauh mereka kos di sekitar klinik saya atau barangkali ada saudaranya di Semarang ya. Jadi memang kalau di klinik kalau pasiennya di Semarang atau dia tinggal di Semarang, tiap hari ke klinik saya obatin. Sekali pengobatannya itu kira-kira 10-15 menit aja. Dan obatnya obat herbal yang dipakaikan di luar aja, tidak untuk ditelan. Kalau di terapi ya. Oh, kalau di terapi. Iya, kalau di obat makan tentunya ya kita kasih obat makan Oke, aja. Pak Nasir, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini bersama Natural Care dan juga masih bersama Pak Nasir tentunya. Tapi sebelumnya ini ada visualisasi terkait dengan Natural Care untuk Anda. Anda mengidap batu empedu, sakit wasir telah mengganggu keseharian Anda. Saya menderita sakit fistula selama 18 tahun dan saya berobat di sini. Sakit udah nggak ada lagi. Dan sampai sekarang luar biasa, saya bisa bebas. Saya tuh menderita wasir ini kan udah 6 tahun lebih. Kayak sekarang ini udah sembuh. Klinik Natural Care adalah klinik yang menggunakan bahan-bahan herbal alami 100% dari tumbuh-tumbuhan. Klinik kita sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum pengobatan-pengobatan herbal booming seperti sekarang ini. Saya adalah generasi ketiga yang mengobatin khusus penyakit ambeien, anal fistula, batu ginjal, dan batu empedu. Kita mengobati penyakit tersebut sampai tuntas, terutama untuk ambeien, akan copot sampai ke akar-akarnya. Artinya penyakitnya akan benar-benar tuntas. Klinik Natural Care menggunakan tumbuh-tumbuhan 100% herbal yang kita ambil sari-sarinya. Seperti daun ini adalah tumbuhan herbal yang kami gunakan untuk pengobatan kami. Kita mengambil sari daripada daun-daun tersebut dan juga kita ada kombinasi dengan Simplicia dari herbal tersebut. Umumnya tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan di Klinik Natural Care semuanya ada di Indonesia. Di Klinik Natural Care, pasien pria ditangani oleh terapis pria. Dan untuk pasien wanita ditangani oleh terapis wanita. Setelah saya berobat ke Klinik Natural Care, batu empedu saya pun hilang. Setelah ke Natural Care, ambienku tuntas, duduk pun bebas. Wasir dan anal fistula saya pun sekarang telah hilang berkat Klinik Natural Care. Natural Care, Jalan Supriyadi, nomor 65B, Semarang. Ingat, jika Anda menderita ambeien, datang ke pengobatan Natural Care Klinik, ambeien Anda tuntas, duduk Anda bebas. Semua ini bukan semata-mata salahku, tapi mereka tetap tidak mau mengerti. Layakkah aku menerima dosa ini? Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat, masih bersama Natural Care Klinik, dan tentunya di sini juga masih bersama ada Pak Nasir dan juga ada Ibu Suprapti dari Purwodadi. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 670-7500. Tapi sebelum kita melanjutkan kembali, ada informasi untuk Anda bagi Anda yang sedang mengalami gangguan mungkin terkena wasir, batu ginjal, batu empedu, atau mungkin anal fistula. Anda bisa langsung datang ke kliniknya di Jalan Supriyadi, nomor 65B Semarang. Untuk nomor teleponnya di 024 670 6226 dan juga di 024 70 00 271. Dan prakteknya Pak Nasir ini buka pada hari Senin hingga Sabtu pada pukul 8 pagi hingga setengah 6 petang, dan juga untuk hari Minggu buka pada pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Kami masih menunggu interaktif Anda bersama kami di 670 7500. Baik, sekarang saya akan ke Bu Suprapti. Sudah siap Bu? Saya kasih pertanyaan.
Ibu, taunya dari mana? Dari TV. Dari TV. Untuk datang ke Pak Nasir. Iya. Nah, sebelumnya saya minta maaf. Sudah berapa lama Ibu mengalami gangguan wasir? 3 tahun sebelum berobat tuh. 3 tahun. Iya. Pernah ke dokter? Pernah. Pernah. Disuruh apa Bu? Operasi paling? Iya. Iya, tapi enggak. Enggak berani. Nah, Ibu sendiri pengobatannya di Pak Nasir sendiri seperti apa sih? Apa Ibu seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi harus mondok, kos di sebelah tempatnya Pak Nasir, atau Ibu pulang pergi dari Purwodadi ke Semarang? Pulang pergi. Oh, berarti 3 kali. Diobatin anak sendiri yang diobatin anak sendiri. Dipakai di rumah waktu itu. Dipakai di rumah. Ya, jadi 3-4 hari sekali datang untuk diobatin. Oh, berarti gitu ya. Terus Bu, copotnya udah berapa hari? 2 minggu. 2 minggu, berarti cuma 14 hari ya Pak? Memang ya kira-kira rata-ratanya 14 hari ya, ya kurang lebihnya. Betul. Oke. Nah Pak, sebesar apa sebetulnya yang didapat setelah copot itu, sebesar apa sih yang dipunyai sama Bu? Kalau ini kan yang bekas lepasnya ya, dari Ibu ini. Ya bisa di zoom barangkali. Ini contohnya wasir kalau copot di tempat saya begini. Ya udah menghitam, udah mengering. Jadi merotol lepas ya begini. Ya ini contohnya. Jadi kalau sudah lepas begini udah nggak ada penyakitnya. Ini contoh buktinya tadi kan. Kalau sudah lepas begini, kita bisa tanya langsung sama pasiennya apa perbedaannya sekarang. Alhamdulillah jauh perubahannya ya, udah enak sekali. Yang dirasakan apa Bu sekarang? Enak. Enaknya? Makan enak, tidur nyenyak, Oh, gitu. bekerja enak. Makan enak, tidur enak, bekerja enak, ya kan biasanya harus duduknya juga mestinya sekarang juga enak. Iya. Nah, semuanya. tapi Pak Nasir, apakah ada sekarang pantangan makanan untuk Ibu Suprapti ini meskipun beliau sudah sembuh sebetulnya? Kalau saya sarankan pasien saya setiap hari makan pedas kalau sudah lepas. Justru malah makan pedas. Iya, artinya nggak ada masalah insya Allah. Kalau dia nggak ada sakit, kalau untuk makan pedas, makan daging kambing, apa dulunya biasanya kalau lagi menderita wasir suka sakit ya, kita bisa tanya juga dengan ibu yang sudah ngalamin sendiri ya, Ibu Suprapti ya. Jadi nggak ada pantangan, memang udah tuntas. Karena kita lihat sendiri tadi penyakitnya selepas ya, lepas dari tubuh kita. Jadi kita sudah nggak menderita wasir. Kalau nggak menderita wasir, makan apapun nggak ada masalah kan. Itu buktinya. Jadi, nah, Pak Nasir, satu pertanyaannya mungkin masih berganjal dan biasa adalah ketika seseorang sudah terkena wasir, apakah dia punya dalam artian kesempatan untuk terkena wasir lagi sebetulnya? Kalau di tempat saya, alhamdulillah tidak. Ya, saya juga mau sampaikan satu ke pemirsa yang menderita wasir. Kadang-kadang wasir itu keluarnya hanya kecil ya, tapi itu belum tentu semua penyakitnya. Artinya di dalam tubuhnya itu ada wasir yang sangat besar. Nah, rata-rata pasien saya kalau saya obat dengan terapi sampai copot, ya keluarnya misalnya umpama sejempol jari ya, selama ini kita obatin, jadi obat kita rangsang penyakitnya keluar. Kalau dia ada lebih di dalam penyakitnya atau ada yang membesar, itu akan keluar jauh lebih besar. Makanya kalau sudah lepas, sudah tuntas, di dalam-dalamnya nggak ada lagi, makanya disebutnya tuntas itu maksudnya itu. Seperti yang dialamin oleh Ibu Suprapti kan, awalnya juga keluarnya sedikit, waktu kita terapi, kita pancing, obatnya narik dia keluar. Sehingga yang di dalam-dalam ada wasir atau biang penyakitnya itu akan lepas. Kalau sudah lepas itu alhamdulillah tuntas dan nggak pernah numbuh lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Pak, sekarang pertanyaan saya lagi adalah ketika seseorang itu sudah sembuh dan seperti ini ya Pak ya, pernah nggak sih Pak untuk mereka tuh datang lagi dengan mengeluhkan tumbuh lagi dalam artian seperti itu, tapi tetap nggak ada ya Pak? Berarti nggak, saya nggak pernah ngalamin yang makanya itu kalau tumbuh lagi dia makan pedas kan pasti sakit, buang air besarnya, ya kan? Kalau ini nggak pernah ada, kita nggak pernah ngalamin satu kasus yang balik lagi dengan numbuh di tempat yang sama wasirnya ya. Itu. Oke, nah Pak, sekarang untuk anal fistula sendiri itu seperti apa untuk pencegahannya? Dalam artian adalah apakah ada makanan yang harus tidak dikonsumsi terkait dengan ketika seorang itu sudah kalau fistula itu kan sedikit beda dengan wasir ya. Fistula kita harus hindarin makanan tertentu ya, seperti yang paling utama itu tidak boleh sambel-sambelan ya, atau apalagi sambelnya kalau terasi. Itu paling musuh bebuyutnya penyakit fistula itu istilahnya. Telur, Pak? Telur juga tidak boleh ya. Terlalu banyak kacang karena ini kan masalahnya ada keluar nanah ya di sekitar anusnya ya. Jadi ada kayak bisul. Jadi jangan rangsang dengan makanan tersebut. Kalau dirangsang dengan makanan tersebut, fistula itu akan memburuk. Ya, kita kurang istirahat ya. Kita perjalanan jauh, duduknya terlalu lama. Misalnya naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya itu kan duduknya lama. Nah, itu fistulanya akan memburuk. Oh, jadi seperti itu. Oke, dan pemirsa kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi bersama kami di 670-7500 jika Anda memiliki keluhan terkait dengan batu ginjal, batu empedu dan juga wasir tentunya. Baik,
Ini Pak Nasir sudah membawa diagram, saya bawa nih. Diagram Iya. di mana seseorang itu bisa mengenali dirinya Iya, sendiri terkena supaya- wasir atau tidak. Mungkin bisa Betul, Pak betul. Nasir jelaskan. Ya. Boleh. Jadi ini saya ada bawa diagram, barangkali di antara pemirsa kalau ada yang menderita penyakit wasir ya, supaya bisa tahu penyakit wasir ini sebenarnya ada dua macam ya. Kalau yang bisa di zoom ini, yang merahnya ini adalah wasir dalam, yang numbuhnya dari dalam tentunya, atau internal hemorrhoid ya. Hemorrhoid artinya wasir. Ada juga jenisnya yang eksternal, yang biru ini. Jadi dia numbuhnya di luar anusnya. Ya. Ada penelpon sebentar. Oh, Pak ada Nasir. telepon. Oke, boleh. Halo, Nanti selamat kita lanjut. sore. Halo. Iya. Halo. Dengan Bapak Selamat siapa? sore. Dengan Bapak Ya, siapa di selamat mana, sore. Pak? Yus Pak, Semarang. Oke, Pak Yus silakan. Ya, Pak Yus bagaimana? Sore Pak Nasir. Selamat sore. Ya. Ya, begini Pak, kayaknya saya kategorinya bukan ambeien Pak ya. Iya. Nah, saya lihat ini memang ada lendir. Iya. Lendirnya ini lendir abadi Pak. Saya sudah cukup lama Pak. Iya. Itu bentuknya kayak kawah-kawah gitu Pak. Ah. Lubang gitu loh Pak. Apakah ini kategori anal fistula Pak? Terus nanti pengobatan pencegahannya juga gimana Pak? Ini, Pak? Oke, sebentar saya mau nanya Bapak, itu ada kayak kawah maksudnya di sekitar kulit? Gentong ya Pak, gentong itu Pak. Iya, ini keluar nanah nggak Pak? Iya, nanah Pak. Iya, keluar nanah ya. Dan itu udah bertahun-tahun? Ya cukup lama Pak saya Pak. Ya, udah berapa lama kira-kira? Ya sekitar 5 tahunan Pak ya. Iya. Ya, Iya. kadang-kadang kumat memang Pak. Kalau Jadi- kumat pasca ke belakang Pak ya, kumatnya itu Pak. Oke, saya mau sedikit tanya Bapak, apakah itu suka nutup nggak ininya, kawahnya? Nanti bocor lagi, nanti Ya, nutup. betul, Pak, Begitu betul, ya? Pak. Iya, Ya, Pak. itu penyakit anal fistula itu Pak, udah Anal jelas. fistula, Pak, ya? Iya. Saya mohon solusinya Pak nanti gimana Pak itu Pak? Bapak sudah pernah lakukan operasi belum? Belum Belum Pak. ya? Belum Pak. Saya juga takut Pak untuk operasi. Iya. Fistula itu maksudnya di dalamnya ada terowongan itu Pak. Nanti Nah, Bapak itu, saya Pak. jelasin di klinik. Cuman intinya ada makanan tertentu yang tadi saya sampaikan Bapak hindarin tuh. Penting. Kira-kira nanti kalau saya ada ke kliniknya pencegahannya bisa Pak ya nanti? Oke, saya jelasin sebentar lagi Pak ya. Nanti Ya, terima terima kasih, kasih. Pak Nasir, ya. Sama-sama, yuk. Ya, sore, Assalamualaikum. Pak. Ya, selamat sore. Baik, kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi bersama kami di 670-7500. Tadi ada Pak Yus yang dari Semarang. Untuk Pak Yus dekat sekali. Kalau Anda di Semarang, silakan datang ke Jalan Supriyadi nomor 65B Semarang. Tepatnya di arah Telogosari. Telogosari arah Ya, Pak Nasir, Jalan ya. Supriyadi. Bagaimana Pak Nasir untuk Jadi menanggapi Pak penanganannya Yus? kalau untuk Bapak ini, kita akan bersihkan lubang fistulanya. Dibersihkannya itu akan kita masukkan obat di dalamnya ya. Obat itu akan mengeluarkan nanahnya sebenarnya. Karena yang kita mesti tahu fistula itu bukan di permukaan kulitnya. Tadi Pak Ius ya. Pak Yus. Pak Ius mesti tahu bukan di permukaan kulit, cuma di dalamnya ada bolong. Jadi fistula itu yang bolongnya itu disebut fistula. Itu yang kita mesti obatin, bukan permukaan kulitnya. Ya caranya itu kita akan masukin obat ke dalam. Itu namanya irigasi prosesnya. Dialirin obat di dalam untuk mengeluarkan atau mematikan kotoran yang berupa nanah atau kuman ya, akan keluar nanahnya. Tapi kalau fistula sendiri tidak diobati itu bisa pindah-pindah ya Pak Nasir? Dia akan bercabang. Dia akan bercabang karena kan dia akan gerogotin tubuh kita ya. Jadi akan bercabang kemana-mana. Saya pernah dapat satu pasien fistula di Jakarta dulu. Saya rasa lubang fistulanya itu mungkin ada sekitar 30 ada. 30? Iya, Itu kiri kanan ya. kiri kanan. Masih aktif semua itu Pak? Ya itu istilahnya kalau udah parah karena dia kemana-mana. Oke, ada telepon lagi? Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak Ya, siapa selamat di mana sore. Pak? Bapak Sumarno. Pak Sumarno. Silakan Pak Sumarno. Di mana Pak? Di Pudak Payung. Silakan Pak Ya, Sumarno. di gimana Pudak Pak Payung. Sumarno? Saya dulu juga pernah Pak, tapi sekarang ya masih. Ha-ha. Dulu pernah ada keluar darah itu tuh Pak. Iya. Terus saya sementara menghindari makanan yang pedas-pedas. Iya. Memang nggak sakit, cuman kalau buang itu keluar satu jempol gitu loh Pak. Sebesar satu jempol gitu ya. Ha-ha. Itu apa bisa disembuhkan gitu Pak? Nah itu keluar masuk sendiri atau Bapak dorong? Ya kalau kadang bisa masuk sendiri, kadang saya dorong gitu Pak. Iya, oke. Itu udah stadium 2 atau 3 wasirnya Pak ya. Jadi itu cara penanganannya harus dilakukan terapi nanti merotol atau copot. Ini contohnya saya kasih lihat Bapak ya, ini pasiennya sudah merotol ambiennya. Sudah copot ya. Ini pasien yang saya bawa sekarang Ibu Suprapti, udah lepas ambiennya. Ini contohnya ini atau ini buktinya. Kalau hari Sabtu bukannya jam berapa Pak? Saya buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai menjelang maghrib. Kalau Minggu sampai jam 3 sore saja. Apa dulu yang pernah di Pudak Payung itu Pak? Kenapa? Dulu pernah di Pudak Payung. Enggak. Saya hanya di Jalan Supriyadi, saya nggak pernah ada cabang di Jawa Tengahnya di Jalan Supriyadi. Oh, Iya Pak ya. ya insya Allah ke sana.
Coba insya Allah nanti kita cek dulu, nanti insya Allah tuntas wasirnya pasti Pak, karena kita khusus ngobatin penyakit ini. Iya. Iya Pak ya? Iya. Ayo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Oke, kalau jadi Pak Sumarno ini saya langsung datang aja ke sana. Daripada kita, ya, untuk apa kita harus menahan penyakitnya sudah lama dan sekarang sudah ada Pak Nasir. Silakan mungkin dilanjutkan lagi Pak Nasir. Tadi kan maaf saya lagi jelasin ada telepon. Jadi saya mau kasih lihat pemirsa, barangkali kalau ada yang menderita ambeien supaya tahu sekarang ada di stadium berapa sih sebenarnya ya. Jadi ambeien itu ada 4 stadium kalau ambeien dalam ya. 4 stadium ini yang dibagi. Stadium 1 yang kita kenal gejala ambeien. Ini nggak ada tonjolan apapun ya, tapi ada rasa sakit, berdarah dan lain-lain. Tonjolannya masih di dalam. Kalau didiamkan wasir itu makin besar sehingga kalau buang air besar biasanya akan turun ambeiennya atau keluar ya. Ini stadium 2. Kalau didiamkan lagi nanti stadium 3 sama kayak stadium 2 dia akan keluar waktu buang air besar. Cuman masuknya mesti didorong sekarang karena dia makin besar. Didiamkan lagi nanti satu waktu akan keluar semua. Mau didorong udah nggak bisa itu waktu. Tetap aja di luar. Di luar terus, itu stadium 4. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa wasir itu kalau didiamkan dia makin besar, makin besar, makin besar. Jadi makanya lebih cepat ambil tindakan supaya jangan bertambah stadiumnya. Nah, apa yang kita lakukan kalau stadium 2, 3, dan 4, kita lakukan terapi intensif sampai copot ambeiennya. Tapi kalau stadiumnya masih 1, kita berikan obat saja untuk diminum secara oral dan salep untuk dipakai, untuk mengempeskan. Jadi lihat daripada kasusnya, kita nggak semua yang kasih obat aja. Kita diagnosa, kita tahu penyakitnya, baru kita kasih, baru tepat sasarannya. Baru dia akan sembuh kan. Oke, kalau begitu baik. Nah Pak, apakah pernah ada pasien yang sudah pernah operasi datang ke Pak Nasir? Banyak. Yang sudah operasi, yang barangkali numbuh lagi, banyak sekali. Ya kita juga obatin, alhamdulillah sudah lepas juga. Nggak ada masalah jadi setelah operasi. Oke, kalau gitu. Nah Pak, sebetulnya mungkin banyak orang yang pengen tahu juga, penyebab dari datangnya wasir sendiri itu apa sih Pak sebetulnya? Selain duduk yang terlalu lama, yang lainnya itu apa sebenarnya? Penyebabnya bisa dari angkat berat ya. Kalau wanita mungkin lagi hamil. Bentar Pak, ada penelpon? Ada, ya oke boleh. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Ali. Pak Ali ya. Di mana Pak? Di Kudus. Silakan Pak Ali. Kudus ya. Iya. Iya Pak Ali. Ini pengobatannya kan di Semarang ya. Iya. Iya. Kalau kami dari Kudus itu nanti kalau praktek itu bagaimana? Kalau Bapak mau berobat ini, maksudnya Bapak ada penyakit apa? Ambeien bukan? Obat jalan ya. Ya, jadi begini, nanti bisa dipakai obatnya di Kudus. Jadi kalau mau diterapi kan, itu... Kalau nanti tiap hari ke sana kan ya... Nggak bisa ya? Boros. Iya. Jalannya kan. Makanya kita ada alternatif lain untuk mempermudah pasien saya. Ya. Kalau misalnya Bapak ada Kudus, waktu terapi bisa dilakukan di rumah. Oh gitu. Nanti kira-kira 3 materi sekali dikontrol ke Semarang. Gitu, ya. Saya harus awasin. Insya Allah dalam waktu plus min ya, 10 hari sampai 14 hari itu akan lepas. Oh iya. Gitu Pak. Jadi nanti obatnya dipakai sama orang rumah. Jadi kalau Bapak pasiennya, Bapak bawa istrinya waktu mau obatin dilihat sama istrinya caranya gimana. Saya berikan pakai di rumah obatnya. Iya. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kami masih menunggu telepon Anda di 07500 dan memiliki keluhan sampai kesehatan hari ini atau sudah lama sekali Anda mengalaminya sakit batu ginjal, nanti silakan saja bergabung bersama kami sini. Baik, sebenarnya kita langsung saja sakit terkait dengan Klinik Natural Care. Situasi telah mengganggu kesehatan. Saya menderita sakit selama 8 tahun dan saya berobat di sini. Sakit udah ada masyarakat saya bisa bebas. Saya tuh menderita wasir ini kan 6 tahun lebih. Klinik Natural Care adalah klinik yang menggunakan bahan-bahan herbal alami dari tumbuh-tumbuhan. Klinik kita sudah berdiri sejak lama, jauh sebelum pengobatan-pengobatan herbal booming seperti sekarang ini. Saya adalah generasi ketiga yang mengobatin khusus penyakit ambeien, anal fistula, batu ginjal, dan batu empedu. Kita mengobati penyakit tersebut sampai tuntas, terutama untuk ambeien, akan copot sampai ke akar-akarnya. Artinya penyakitnya akan benar-benar tuntas. Klinik Natural Care menggunakan tumbuh-tumbuhan 100% herbal yang kita ambil sari-sarinya. Seperti daun ini adalah tumbuhan herbal yang kami gunakan untuk pengobatan kami. Kita mengambil sari daripada daun-daun tersebut dan juga kita ada kombinasi dengan simplicia dari herbal tersebut. Umumnya tumbuh-tumbuhan yang kami gunakan di Klinik Natural Care semuanya ada di Indonesia.
Di klinik Natural Care, pasien pria ditangani oleh terapis pria. Dan untuk pasien wanita ditangani oleh terapis wanita. Setelah saya berobat ke klinik Natural Care, batu empedu saya pun hilang. Setelah ke Natural Care, ambienku tuntas, duduk pun bebas. Wasir dan anal fistula saya pun sekarang telah hilang berkat klinik Natural Care. Natural Care, Jalan Supriyadi, nomor 65B, Semarang. Ingat, jika Anda menderita ambien, datang ke pengobatan Natural Care Klinik, ambien dan duduk bebas. Bursa TVRI Jawa Tengah, sarana promosi jual beli mobil bekas, dia berbagai jenis merek mobil, tempat sangat luas dan sejuk, berbagai fasilitas ada di sini. Lokasi dari Bundaran Kalibanteng hanya 2 km ke arah Medan, tepatnya di belakang rumah dinas Wali Kota Semarang. Ayo datang dan bergabung bersama kami untuk Bursa TVRI Jawa Tengah. Bursa terbesar buka setiap hari. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Sehat, masih bersama klinik Natural Care, dan ini juga masih bersama Pak Nasir, dan juga ada Ibu Surapi, yang jadi pasien Pak Nasir, dan berasal dari Purwodadi. Kami masih mengajak untuk berinteraksi bersama kami di 6077500 memiliki terkait dengan wasir, batu fistula, dan kami sebelum melanjutkan pembicaraan menginformasikan kepada Anda, jika Anda memiliki keluhan tersebut, silakan datang ke Natural Care Klinik di Jalan Supriyadi nomor 25 Semarang, teleponnya di 2470226 atau di 0247000271. Dan untuk jadwal prakteknya sendiri buka pada Senin sampai Sabtu pada pukul 8 hingga setengah 6 petang, untuk hari Minggu pada 8 pagi hingga jam 3 sore. Baik, kami mengundang nanti 6707500 bersama kami di sini. Ke Bu Suprapi. Bu, sekarang bagaimana keadaannya? Lebih enak kan? Selama menjalani pengobatan di rumah, seperti apa Bu di rumah melakukan pengobatan? Ya, pagi sama siang sore. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Pagi 2 kali. Pagi 2 kali. Oh, jadi seperti itu. Bu, sekarang nih pasti sudah enak semua kan, mau puasa juga enak, juga enak. Suami seperti apa sebenarnya? Biasanya kan kalau punya masalah itu kan biasanya suami ikut istri biasanya gimana ya? Kan seperti apa Bu? Ibu malah malu. Kita sambil ibunya biar gak malu belum. Seperti apa sih yang memicu jadi lebih lagi kan seseorang jika sudah menderita wasir? Ya, jadi kalau orang menderita wasir tentunya dari pola makan sama gaya hidupnya ya. Orang tentunya menderita wasir kalau makanan tertentu kayak kita tahunya pedas ya. Tapi pedas daging kambing ya, mungkin bumbu kacang ya dan lain-lain. Tapi kalau diare juga bisa menyebabkan wasir diare ya. Kita tahunya sulit buang air besar, wasirnya akan nanti sakit. Tapi diare juga bikin dia sakit ya. Aktivitas tertentu misalnya bersepeda itu sangat tidak boleh buat menderita wasir. Bersepeda ya. Tambah dari kalau orang yang duduk di alas yang keras, lama kerjanya banyak duduk di komputer atau di kantoran. Jadi yang paling bagus idealnya itu jangan lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam non-stop gitu. Jadi kalau 1 jam cobalah bangun jalan sedikit ya. Dan mungkin ada olahraga tertentu kayak lari pagi itu paling bagus untuk menderita wasir. Karena dengan lari pagi kita punya pencernaan juga jauh lebih bagus, buang air besar lebih lancar. Kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Halo.